Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di desa Sungai Dalam, Kalimantan, hidup seorang pemuda bernama Arman. Usianya 16 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari anak seumurannya. Kehidupan keras sudah menempa Arman sejak kecil. Ayahnya meninggal ketika ia masih SD, dan ibunya bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi mereka. Rumahnya kecil, hanya berdinding kayu lapuk dengan atap yang sering bocor saat hujan. Setiap pagi, Arman berangkat ke sekolah dengan mengenakan seragam yang warnanya sudah pudar. Sepatunya bolong di bagian depan, sehingga jempol kakinya sering terlihat. Tapi Arman tetap memakainya, karena ia tahu ibunya tak punya uang untuk membeli sepatu baru. "Nggak apa-apa, Man. Yang penting kamu bisa sekolah," kata ibunya sambil tersenyum, meski hatinya pasti sedih. Di sekolah, Arman sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Di sebuah kelas yang gaduh pagi itu, Randi, anak seorang pengusaha kayu yang kaya raya, berdiri di depan kelas sambil tertawa keras. "Hei, lihat tuh si Arman, celananya udah hampir robek. Jangan-jangan itu warisan bapaknya," ejek Randi sambil menunjuk celana seragam Arman yang sudah ditambal di bagian lutut. Teman-teman Randi ikut tertawa. "Iya, jangan-jangan dia pakai sepatu bolong biar kakinya bisa napas," tambah salah satu dari mereka. Membuat tawa semakin meledak. Arman hanya menunduk di bangkunya. Tangan kanannya mencengkeram erat buku tulis yang ada di meja. Matanya terasa panas, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu, kalau menangis, ejekan itu akan semakin menjadi-jadi. Saat jam istirahat, Arman memilih duduk di sudut lapangan sendirian. Ia membuka bekalnya yang hanya berisi nasi dengan telur goreng. Sementara itu, Randi dan gengnya duduk di meja kantin dengan makanan berlimpah. Randi sengaja berbicara keras agar Arman mendengar. "Kalau miskin, nggak usah sok-sokan sekolah. Nanti ujung-ujungnya cuma jadi buruh tani kayak ibunya," kata Randi sambil tertawa. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia menunduk dalam-dalam, memaksakan dirinya untuk tetap makan. Ia teringat ibunya yang setiap hari bekerja keras di bawah terik matahari. "Aku harus kuat," bisiknya dalam hati. Buat ibu. Namun, setiap ejekan itu membuat hatinya semakin sesak. Ia mulai bertanya-tanya, apa gunanya ia sekolah kalau hanya untuk dihina? Tapi di sisi lain, ia tahu pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah hidupnya. Ketika bel pulang berbunyi, Arman langsung berjalan cepat meninggalkan sekolah. Ia tidak ingin berpapasan dengan teman-temannya. Di jalan setapak menuju rumah, ia menghela napas panjang. Hutan hijau di sekitar desa menjadi tempat pelariannya. Setidaknya, di sana tidak ada ejekan, hanya suara burung dan angin yang menenangkan. Hari itu, Arman tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah ia melangkah ke hutan. Pertemuannya dengan makhluk tak biasa akan menjadi awal dari perjalanan luar biasa yang mengajarinya arti keberanian, persahabatan, dan harga diri. Sore itu, matahari mulai merendah di langit desa Sungai Dalam. Arman berjalan menuju hutan dengan sebilah parang kecil di tangannya. Hutan ini sudah seperti rumah kedua baginya. Di sanalah ia sering mencari kayu bakar untuk ibunya. Hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang menutupi langit. Udara di dalamnya sejuk, membawa aroma khas dedaunan basah dan tanah. Arman memotong ranting-ranting kecil di dekat sebuah pohon besar. Suara serangga hutan menjadi latar yang menemani kesendiriannya. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah semak-semak di sisi kirinya. Suaranya seperti gesekan yang berulang-ulang, bercampur dengan desisan pelan. Arman berhenti dan menoleh. Rasa takut langsung muncul. Di hutan seperti ini, siapa yang tahu apa yang ada di balik semak-semak? Tapi rasa penasarannya tak kalah besar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumber suara. Ia menggeser dedaunan yang menghalangi pandangan. Lalu ia melihatnya. Seekor ular hitam besar, panjangnya mungkin lebih dari 3 meter. Ular itu terjerat jaring pemburu yang kuat. Tubuhnya melilit-lilit berusaha keras melepaskan diri. Arman membeku sesaat. "Aduh, ini ular bisa menyerang gak ya?" pikirnya. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Ular itu tidak tampak agresif. Bukan untuk menyerang, melainkan berusaha keras keluar dari jeratan. Ular itu tampak lelah, desisannya semakin lemah. Arman merasakan iba. Kalau aku biarkan, pasti dia bakal mati di sini, gumamnya. Dengan hati-hati,
ia mendekati ular itu. Tangannya gemetar, tapi ia memutuskan untuk bertindak. Parang kecilnya lalu mulai memotong jaring dari ujung yang tidak langsung mengenai tubuh ular. "Tenang ya, aku cuma mau bantu," ucap Arman. Seolah ular itu mengerti. Jaring itu ternyata lebih kuat dari dugaan. Tapi setelah beberapa menit berusaha, perlahan-lahan lilitan di tubuh ular itu mulai longgar. Ular hitam itu diam saja, seakan tahu bahwa Arman tidak berniat menyakitinya. Saat potongan terakhir dilepaskan, ular itu menggerakkan tubuhnya yang besar dengan pelan, lalu mengangkat kepalanya. Arman mundur selangkah, masih waspada, tapi ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, menatap Arman dengan mata yang besar dan berkilau, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Arman hanya berdiri mematung, merasa seperti ditatap langsung ke dalam hatinya. Beberapa detik kemudian, ular itu berbalik dan bergerak perlahan menuju semak-semak. Sebelum benar-benar menghilang, ular itu berhenti sejenak dan menoleh ke arah Arman sekali lagi, seakan memberikan tanda terima kasih. Lalu ia menghilang di balik rimbunnya hutan. Arman berdiri di tempatnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia menghela napas panjang dan merasa lega. "Aku nggak tahu apa yang barusan terjadi, tapi ular itu nggak biasa," pikirnya. Hari itu, ia pulang membawa kayu bakar seperti biasa. Namun, perasaan aneh tetap menghantui. Ia tidak tahu pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, matahari baru saja terbit di atas desa Sungai Dalam. Arman bangun lebih awal untuk membantu ibunya di ladang. Ibunya sedang menanam bibit padi di lahan kecil yang mereka miliki. Dan Arman bertugas membawa air dari sungai kecil di pinggir ladang. Sambil memikul ember air, pikiran Arman melayang pada kejadian kemarin di hutan. Ular itu, "Kenapa rasanya seperti ngerti aku ya?" gumamnya sambil menggeleng, mencoba menghapus pikiran aneh itu. Namun, langkah Arman terhenti saat ia mendengar suara gesekan di rerumputan belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, dan matanya membelalak. Ular hitam besar yang ia tolong kemarin ada. Di sana, tubuhnya bergerak perlahan mendekat. Refleks, Arman meletakkan embernya dan mundur. "Lagi, kenapa dia ada di sini?" pikirnya sambil berjaga-jaga. Namun, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, ia berhenti beberapa meter di depan Arman, hanya menatapnya dengan mata besar yang sama seperti kemarin. "Hei, ngikutin aku?" Arman bertanya. Meski tahu itu konyol, ular itu hanya menggerakkan lidahnya, seperti merespons. Arman menelan ludah. Ia melangkah perlahan ke depan, mencoba menguji apakah ular itu akan menyerang. Tapi ular itu tetap diam, hanya mengikuti gerakannya dengan pandangan tenang. "Oke, kalau kamu nggak nyerang, aku juga nggak ganggu," ucap Arman akhirnya. Sejak saat itu, ular hitam itu mengikuti Arman kemanapun ia pergi. Saat Arman kembali ke ladang, ular itu tetap menjaga jarak, tapi selalu berada dalam jangkau pandang. Ibunya sempat terkejut ketika melihat ular itu. "Man, itu ular hitam besar, bahaya," seru ibunya dengan wajah cemas. "Tenang Bu, dia nggak apa-apa, dia kayak jinak gitu," jawab Arman sambil mencoba menenangkan ibunya. Walau masih ragu, ibunya akhirnya membiarkan ular itu. Arman mulai merasa lebih santai. Ular itu benar-benar tidak menunjukkan niat buruk, malah sepertinya ingin membantu. Saat mereka memanen hasil ladang, ular itu dengan tubuh besarnya membantu membawa karung padi yang berat. Arman terkejut melihat ular itu melilitkan tubuhnya di karung dan mengangkatnya dengan mudah. "Ih, hebat juga kamu," kata Arman sambil terkekeh. "Kecil, aku kasih kamu nama, ya? Gimana kalau Jelawi?" Nama itu muncul di benak Arman karena ia teringat cerita legenda orang tua di desanya. Jelawi adalah nama ular penjaga hutan yang dipercaya menjaga keseimbangan alam. Ular itu seolah mengerti, karena saat mendengar nama itu, ia mengangkat kepalanya sedikit, seperti memberi persetujuan. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai terbiasa dengan kehadiran Jelawi. Ular itu bukan hanya membantu di ladang, tapi juga menemani Arman saat ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kehadiran Jelawi membuat Arman merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi dunia. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Arman tidak tahu bahwa persahabatannya dengan Jelawi akan membawa perhatian yang tidak diinginkan. Penduduk desa mulai curiga, dan cerita tentang ular besar yang mengikuti anak miskin mulai menyebar. Jelawi, sahabat tak biasa Arman,
akan menghadapi tantangan besar yang menguji arti persahabatan mereka. Hari-hari berlalu, dan persahabatan Arman dengan Jelawi semakin erat. Kehadiran ular besar itu membuat hidup Arman lebih ringan. Jelawi membantu Arman mengangkat hasil panen, menjaga ladang dari hama, bahkan menemani Arman saat ia bekerja di hutan. Arman merasa tidak lagi sendirian. Namun, seperti halnya api di dalam sekam, kehadiran Jelawi perlahan menjadi bahan pembicaraan di desa. Beberapa warga yang melihat ular itu mulai merasa takut dan curiga. Ular sebesar itu pasti berbahaya. Bisa-bisa kita jadi korbannya, kata Pak Hasan, seorang tetua desa. Berita tentang ular besar itu menyebar dengan cepat. Tidak hanya di desa, tetapi juga sampai ke telinga seorang pemburu dari kota. Pemburu itu bernama Ardi, terkenal karena sering menangkap hewan langka untuk dijual dengan harga tinggi. Ketika mendengar tentang Jelawi, ia segera datang ke desa. Sungai dalam dengan peralatan lengkap. Sementara itu, Arman tidak menyadari ancaman yang mulai mendekat. Ia sibuk dengan kehidupannya yang perlahan berubah. Di sekolah, ia tidak lagi terlihat murung seperti dulu. Senyum sering muncul di wajahnya, dan ia mulai berani membalas ejekan teman-temannya. Ada apa sih sama si Arman? Kok sekarang dia pede banget? Bisik Randi kepada temannya di kantin. Kayaknya karena ular itu, kata orang. Ular itu bikin dia jadi kuat, jawab temannya dengan nada iri. Randi tidak terima. Ia merasa Arman yang dulu sering ia hina, sekarang sudah terlalu percaya diri. Kita lihat saja, gak mungkin dia terus-terusan beruntung, gumam Randi dengan nada sinis. Di sisi lain, Arman mulai merasa ada yang aneh. Ia menyadari bahwa Jelawi tidak seperti ular biasa. Selain ukurannya yang besar, Jelawi tampak memiliki pemahaman seperti manusia. Saat Arman berbicara dengannya, Jelawi sering memberikan respons dengan gerakan kepala atau desisan yang seolah menunjukkan ia mengerti. Arman teringat cerita ibunya tentang legenda ular penjaga hutan. Mungkin Jelawi memang bukan ular biasa, tapi kenapa dia memilih ikut aku, pikir Arman. Namun, kekhawatiran mulai muncul ketika suatu sore, ia melihat beberapa warga desa berkumpul di balai desa. Arman menguping dari kejauhan dan mendengar pembicaraan mereka. Kita harus menangkap ular itu. Kalau dibiarkan, bisa jadi bahaya, kata Pak Hasan tegas. Tapi dia nggak pernah ganggu siapapun, bantah seorang warga lain. Itu sekarang. Kita tahu, sahut Pak Hasan. Arman pulang dengan perasaan gelisah. Ia tahu, jika warga desa benar-benar ingin menangkap Jelawi, ia tidak akan bisa melindunginya sendirian. Ketakutannya semakin menjadi ketika keesokan harinya ia melihat seorang pria asing di desa, membawa senapan dan perangkap besar. Pria itu adalah Ardi, sang pemburu. Dengan suara keras, Ardi berkata kepada warga, "Saya bisa menangkap ular itu. Kalau ada yang tahu di mana dia, beritahu saya bayar mahal." Arman merasa panik. Ia tahu, Jelawi sedang dalam bahaya besar. Ia harus mencari cara untuk melindungi sahabatnya, meskipun itu berarti melawan rasa takutnya sendiri. Malam itu, sambil duduk di depan rumah bersama Jelawi, Arman berbicara pelan kepada ular besar itu. "Jelawi, aku nggak tahu kenapa kamu datang ke hidupku, tapi aku nggak akan biarkan mereka menyakitimu. Kamu teman terbaikku," katanya dengan suara penuh tekad. Jelawi menatap Arman dengan mata yang bersinar di bawah cahaya bulan dalam keheningan. Malam, seolah ada janji tak terucap antara mereka berdua. Namun, Arman tahu tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana di desa Sungai Dalam terasa tenang. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berbisik di antara pepohonan. Arman sedang duduk di depan rumah kecilnya bersama Jelawi. Di dalam rumah, ibunya tengah menyiapkan makan malam sederhana. "Tadi, siang aku dengar mereka masih nyari kamu, Jelawi," kata Arman sambil menatap sahabatnya itu. "Aku nggak tahu gimana caranya melindungi kamu kalau mereka benar-benar datang." Jelawi, seperti biasa, hanya menatap Arman dengan mata tenangnya. Tapi malam itu, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda. Jelawi terlihat lebih waspada, seperti mencium sesuatu yang tidak biasa di udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arman segera berdiri, pandangannya mengarah ke jalan setapak yang menuju rumahnya. Dari kegelapan, muncul beberapa bayangan pria membawa senjata senapan, tombak, dan obor. Di depan mereka, Ardi, pemburu dari kota, berjalan dengan senyum licik. Di wajahnya, "Hei, anak muda," seru Ardi. "Aku dengar kamu yang pelihara ular besar itu. Serahkan dia,
dan aku akan kasih kamu uang. Arman berdiri tegak di depan pintu rumahnya. Dia bukan peliharaan, dia sahabatku, dan aku gak akan biarin kalian menyakitinya, jawabnya dengan nada tegas. Ardi tertawa mengejek. Sahabat, ular itu cuma binatang, dia gak punya tempat di desa ini. Kalau kamu gak mau serahin, kami akan ambil dia dengan paksa. Arman menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi sebelum ia sempat menjawab, Jelawi bergerak maju. Ular besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tubuhnya melingkar di depan Arman, seolah menjadi perisai. Jelawi mendesis keras, membuat beberapa pria mundur dengan wajah ketakutan. Namun, Ardi tidak gentar. Tangkap dia, teriaknya. Beberapa pria maju dengan tombak dan jaring. Jelawi dengan gesit menghindar. Tubuhnya melilit salah satu jaring dan melemparkannya ke arah pohon. Tombak-tombak yang dilempar meleset, tapi satu tombak mengenai tubuh Jelawi di bagian sampingnya. Ular itu mendesis kesakitan, tapi tetap berdiri di depan Arman, melindunginya dari serangan berikutnya di dalam rumah. Ibunya Arman berteriak, "Man, masuk ke dalam! Jangan di luar!" "Tidak, Bu. Aku harus bantu Jelawi," balas Arman. Arman mengambil parang kecilnya dan berdiri di samping Jelawi. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, ia menghadapi para pemburu. "Pergi dari sini! Kalau kalian nyakitin dia lagi, aku nggak akan tinggal diam," teriak Arman. Melihat perlawanan Jelawi dan Arman, beberapa pemburu mulai ragu. Namun, Ardi tetap bersikeras. "Ayo, jangan takut sama ular sialan itu." Jelawi kembali menyerang, melilit salah satu pria dan melemparkannya ke tanah. Akhirnya, setelah beberapa menit perlawanan sengit, Ardi menyadari bahwa mereka tidak akan menang malam itu. "Kita mundur dulu." "Tapi ini belum selesai," serunya sambil mundur bersama anak buahnya. Saat para pemburu pergi, Arman segera berlari ke sisi Jelawi. Ia melihat luka di tubuh ular itu. Darah segar mengalir dari bagian yang terkena tombak. "Jelawi, kamu luka," seru Arman panik. Dengan hati-hati, Arman membawa Jelawi ke belakang rumah, di mana ia merawat luka ular itu dengan peralatan seadanya. Ia membersihkan luka dan membalutnya dengan kain yang diambil dari rumah. Jelawi tidak bergerak banyak, hanya mendesis pelan, seolah memberitahu bahwa ia mempercayai Arman. Sambil merawat luka Jelawi, air mata Arman tak tertahan lagi. "Aku nggak bisa terus begini, Jelawi. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka menangkapmu," katanya sambil terisak. "Hutan adalah tempatmu yang sejati. Di sana kamu bisa hidup bebas, tanpa harus khawatir tentang manusia." Jelawi menatap Arman dengan mata yang tampak penuh pengertian. Ular besar itu mengangkat kepalanya dan menyentuh tangan Arman pelan, seperti menghiburnya. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia tahu keputusan yang harus diambil. Meski berat, ia harus melepaskan sahabatnya kembali ke hutan, tempat di mana Jelawi bisa hidup dengan aman, jauh dari ancaman manusia. Di dalam hatinya, Arman berjanji, "Aku gak akan lupa sama kamu, Jelawi. Kamu adalah sahabat terbaikku selamanya." Pagi itu, Arman bangun dengan hati yang berat. Setelah serangan semalam, ia tahu tidak ada pilihan lain selain membawa Jelawi ke tempat yang lebih aman. Desa ini bukan lagi tempat bagi sahabatnya. Ancaman dari manusia yang tamak membuat hutan yang lebih dalam menjadi satu-satunya tempat di mana Jelawi bisa hidup dengan damai. "Jelawi, kita harus pergi," bisik Arman sambil mengelus tubuh ular itu. Jelawi hanya menatapnya, seolah memahami maksud dari kata-kata itu. Dengan perlengkapan seadanya, Arman dan Jelawi memulai perjalanan menuju hutan yang lebih dalam. Mereka melewati jalan setapak yang jarang dilalui, jauh dari pandangan warga desa. Langkah Arman terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu akhir perjalanan ini akan sangat sulit baginya. Di sepanjang perjalanan, Arman berbicara kepada Jelawi. "Kamu tahu, aku gak pernah punya teman sebelum kamu datang," katanya pelan. "Orang-orang selalu ngejek aku, bilang aku gak akan jadi apa-apa. Tapi sejak kamu ada, aku merasa kuat. Kamu bikin aku percaya kalau aku bisa lebih baik." Jelawi diam, tapi kepalanya sesekali menoleh ke arah Arman, seolah mendengarkan setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah bagian hutan yang terasa berbeda. Pohon-pohon di sana lebih tinggi, lebih rapat, dan suasananya jauh lebih sunyi. Arman berhenti di sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. "Di sini," katanya sambil menghela napas, "di sini kamu akan aman.
Arman berlutut di depan Jelawi. Aku tahu kamu nggak cuma ular biasa. Kamu penjaga hutan, Jelawi. Hutan ini butuh kamu lebih dari aku. Aku cuma manusia biasa. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah lupa sama kamu. Air mata menetes dari mata Arman. Tapi ia berusaha tersenyum. Jelawi mendekatkan kepalanya ke tangan Arman, menyentuhnya perlahan seperti memberi tanda perpisahan. Pergilah Jelawi, kata Arman dengan suara gemetar. Jaga hutan ini dan tetap kuat. Dengan gerakan perlahan, Jelawi meluncur ke dalam pepohonan. Tubuh besarnya bergerak dengan anggun di antara akar-akar pohon dan dedaunan. Sesekali ia berhenti, menoleh ke arah Arman, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Dalam pandangan terakhir, Jelawi menatap Arman dengan mata yang penuh arti, seolah mengatakan terima kasih atas segalanya. Kemudian tubuhnya menghilang di balik rimbunnya dedaunan, meninggalkan Arman sendirian. Arman berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama, memandangi arah di mana Jelawi menghilang. Hatinya terasa kosong, tapi ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Jelawi adalah bagian dari alam, dan alam membutuhkan penjaga seperti dia. Saat ia berjalan pulang, langkahnya terasa lebih ringan, meski hatinya berat. Ia tahu kehilangan Jelawi adalah pengorbanan besar, tapi persahabatan mereka akan selalu hidup di hatinya. Setibanya di rumah, Arman duduk di depan pintu, menatap hutan di kejauhan. Terima kasih Jelawi, gumamnya pelan. Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya. Meski tanpa Jelawi di sisinya, Arman merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, semangat sahabatnya itu akan selalu menyertai setiap langkahnya. Persahabatan mereka, meski berakhir dengan perpisahan, akan terus hidup dalam hatinya selamanya. Hari-hari tanpa Jelawi terasa hampa bagi Arman. Setiap kali ia melihat ke arah hutan, ia teringat sahabatnya yang kini telah kembali ke habitatnya. Namun, pengalaman bersama Jelawi mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia menyadari bahwa dirinya tidak perlu takut atau merasa rendah diri hanya karena keadaan. Jelawi telah mengajarinya tentang keberanian, kesetiaan, dan arti sebuah perjuangan. Arman mulai bangkit dari rasa kehilangan. Ia membantu ibunya lebih giat daripada sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk bekerja di ladang dan mencari hasil hutan non-kayu seperti rotan, madu, atau buah-buahan liar yang bisa dijual. Meski penghasilannya tidak besar, Arman merasa puas karena ia melakukannya dengan tangannya sendiri. Suatu hari, ia memiliki ide untuk memulai usaha kecil. Arman mengumpulkan daun-daun dan akar hutan yang sering digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat desa. Dengan bantuan ibunya, ia belajar cara mengolahnya menjadi ramuan yang bisa dijual di pasar desa. Ia juga membuat kerajinan sederhana dari rotan yang dipanen dengan hati-hati agar tidak merusak lingkungan. Awalnya, banyak yang meremehkan usaha Arman. Apa sih yang bisa dijual dari anak kampung seperti dia? Cibir salah satu warga. Namun, Arman tidak peduli. Ia terus bekerja keras, memperbaiki hasil karyanya, dan belajar dari kritik yang ia terima. Perlahan, usaha kecilnya mulai menarik perhatian. Ramuan obat yang ia buat ternyata efektif dan banyak dicari oleh warga desa lain. Kerajinan rotannya juga diminati oleh pedagang di kota kecil terdekat. Penghasilannya semakin meningkat, dan ia mulai menabung untuk memperbaiki kondisi rumahnya yang sudah tua. Di sekolah, perubahan Arman menjadi bahan perbincangan. Teman-temannya yang dulu suka mengejek mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bahkan Randi, yang paling sering merendahkan Arman, terlihat malu ketika Arman dengan percaya diri menjelaskan tentang usahanya di depan kelas saat pelajaran kewirausahaan. Man, kok bisa ya kamu jadi kayak gini? Aku kira kamu gak bakal bisa apa-apa, kata Randi suatu hari dengan nada canggung. Arman hanya tersenyum. Hidup itu kayak hutan, Ran. Kalau kamu cuma takut sama bahaya, kamu gak akan pernah lihat apa yang indah di dalamnya. Aku cuma coba jalan terus, meskipun susah. Perlahan tapi pasti, Arman mulai dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi dianggap sebagai anak kampung yang miskin, tapi sebagai pemuda pekerja keras yang mampu mengubah nasibnya di malam-malam yang sunyi. Arman sering menatap bintang-bintang di langit, teringat kepada Jelawi. Kalau kamu lihat aku sekarang, aku harap kamu bangga, Jelawi, bisiknya. Hidup Arman mungkin tidak sempurna, tapi ia telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk bangkit. Dengan tekad, kerja keras, dan keberanian yang ia pelajari dari persahabatannya dengan Jelawi, Arman melangkah maju,
menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh harapan. Tahun-tahun berlalu, dan Arman telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang dihormati di desa Sungai Dalam. Usaha kecilnya berkembang menjadi bisnis yang cukup besar, menjual kerajinan rotan dan hasil hutan non-kayu ke kota-kota besar. Dengan penghasilannya, ia membantu memperbaiki desa, membangun jalan setapak, dan memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak desa yang kurang mampu. Namun, yang paling dikenal dari Arman bukanlah keberhasilannya secara materi, melainkan cerita-ceritanya. Setiap malam, ketika anak-anak desa berkumpul di depan rumahnya yang sederhana, Arman selalu menyempatkan diri untuk berbagi kisah. Salah satu cerita favorit mereka adalah tentang persahabatannya dengan Jelawi. "Pak Arman, beneran ya dulu Bapak temenan sama ular besar?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. Arman tersenyum sambil mengangguk. "Iya, namanya Jelawi. Dia bukan ular biasa. Dia penjaga hutan, sahabat yang gak pernah ninggalin aku waktu aku butuh bantuan." Anak-anak mendekat, semakin penasaran. "Tapi kenapa dia pergi, Pak?" Arman menghela napas, matanya menerawang ke arah hutan di kejauhan. "Karena hutan adalah rumahnya. Aku cuma manusia, gak bisa selalu bersamanya." Tapi Jelawi gak pernah benar-benar pergi. Dia ada di sana, menjaga hutan kita, memastikan kita semua hidup berdampingan dengan alam. Cerita itu bukan hanya dongeng bagi anak-anak, tetapi juga sebuah pengingat bagi warga desa tentang pentingnya menjaga hutan. Kisah Arman dan Jelawi menjadi legenda yang hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak warga yang mulai menghormati alam dan menghindari perburuan liar di hari-hari tertentu. Arman sering berjalan ke bagian hutan yang dulu menjadi tempat perpisahannya dengan Jelawi. Ia berdiri di sana, menatap pepohonan yang semakin rimbun dan tersenyum. "Aku tahu kamu masih di sini, Jelawi," katanya pelan. Beberapa orang mengaku pernah melihat seekor ular hitam besar yang bergerak dengan tenang di dalam hutan. Namun, ular itu tidak pernah menyerang atau menakut-nakuti. Sebaliknya, ia seolah menjaga jarak dari manusia, seperti tahu bahwa tugasnya adalah melindungi, bukan melawan. Arman tahu bahwa persahabatannya dengan Jelawi bukan hanya kenangan, tetapi juga sebuah pledge. Kita mungkin berbeda, tapi itu gak pernah jadi penghalang untuk saling memahami dan melindungi, katanya suatu kali kepada para pemuda desa. Kini, Arman tidak hanya menjadi seorang pengusaha, tetapi juga seorang penjaga tradisi dan pelindung. Melalui kisahnya, ia mengajarkan bahwa persahabatan sejati melampaui wujud atau asal, dan bahwa setiap makhluk hidup memiliki perannya di dunia ini. Di dalam hatinya, Arman selalu percaya bahwa Jelawi masih ada, menjaga hutan yang mereka cintai bersama. Dan setiap kali angin berhembus lembut di antara pepohonan, Arman merasa seperti mendengar bisikan sahabat lamanya, mengingatkannya bahwa persahabatan sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.